Hai, Assalamualaikum. Sahabat Dongkelor, kalian tahu tidak cara mudah keliling dunia? Caranya dengan membaca. Kalau cara mudah mengenal budaya, caranya mendengar cerita. Hai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dongkelor, ketemu lagi dengan Kak Isti dalam Dongeng Keliling Online dari Rumah. Dongkelor di rumah mungkin. Bagaimana kabar kalian? Kabar keluarga, guru, dan teman-teman kalian di sekolah? Meski tidak bisa bertemu secara langsung karena masih dalam masa pandemi COVID-19, kalian masih bisa kok berbagi kabar baik. Jangan lupa ya untuk tetap berbagi kabar baik. Atau bisa juga dengan berbagi cerita. Nah, kakak-kakak pendongeng dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar selalu setia menemani kalian semua dengan dongeng-dongeng untuk dinikmati dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, teman-teman, dan seluruh penonton yang ada di rumah. Bertemu dengan saya, Kak Yanuar, pendongeng Makassar. Pada pagi hari ini, kakak bersama Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan tim Dongkelor bersama adik-adik akan mendengarkan sebuah dongeng atau cerita rakyat dari Sulawesi Selatan, tepatnya Kabupaten Sopeng. Mau dengar adik-adik? Oke, kalau sudah siap duduk tenang dulu ya. Kalau mau dengar, duduknya manis sambil mendengar. Ambil hikmah dari cerita yang kakak bawakan ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, di daerah Sopeng, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Lapaitong. Lapaitong hidup di zaman di mana nenek Pakande yang suka menculik anak-anak. Pada suatu hari, Lapaitong mendengar nenek Pakande menculik 40 orang anak laki-laki. Berapa adik-adik? 40. Ketika nenek Pakande menculik anak-anak tersebut pada malam hari menjelang maghrib, nenek Pakande melihat anak-anak sedang bermain ketika maghrib. Mereka diculik satu persatu. Selama 40 hari, nenek Pakande mengumpulkan 40 orang anak laki-laki. Setelah 40 hari berlangsung, nenek Pakande berniat akan melakukan ritual untuk penyembahan dan pengorbanan 40 orang anak laki-laki tersebut. Mendengar berita itu, Lapaitong adalah seorang yang cerdas dan pemberani. Berpikir, kasihan sekali itu anak-anak ya. Mereka akan dikorbankan oleh nenek Pakande. Dan dia mendengar
ketika ritual itu berlangsung, Nenek Pakande akan membuat sengkolok hitam dan sengkolok putih sebanyak 40 liter. Dan Nenek Pakande akan memotong ayam betina dan ayam jantan sebanyak 40 ekor dan akan dimasak menjadi kari yang enak. Akhirnya, pada malam Jumat, Nenek Pakande akan melaksanakan ritual yang akan direncanakan. Mendengar pelaksanaan ritual akan dilaksanakan, Lapaitom pun mencari siasat bagaimana dia dapat menuju ke rumahnya Nenek Pakande. Pada saat malam gelap gulita, Lapaitom pun mengendap-endap memakai sarungnya, berjalan menuju ke tengah hutan belantara ke rumah Nenek Pakande. Dari jauh terdengar suara serigala yang mengaung-ngaung. Nenek Pakande pun sudah siap melakukan ritualnya. Dan Lapaitom pun mengendap-endap menuju ke tengah hutan di mana rumah Nenek Pakande. Sesampai di rumahnya Nenek Pakande, Lapaitom mengamati suasana dan situasi rumah Nenek Pakande. Ternyata rumah Nenek Pakande itu terbuat dari daun-daun nipah. Dan kita dari jauh dapat melihat apa yang dilakukan Nenek Pakande. Di samping rumah Nenek Pakande itu ada pohon yang rindang dan tinggi. Di sanalah Lapaitom perlahan-lahan memanjat ke atas pohon di samping rumahnya Nenek Pakande. Dan dia menunggu apa yang dilakukan Nenek Pakande. Sambil menunggu apa yang dilakukan oleh Nenek Pakande, detik demi detik, menit demi menit, akhirnya dia pun merasa ngantuk karena sudah lewat tengah malam. Maka dia pun tertidur. Ketika dia tertidur, tiba-tiba tidurnya diganggu oleh sesosok makhluk. Apa itu? Dilihatnya seekor ternyata seekor monyet. Di atas pohon tersebut hidup juga seekor monyet di sampingnya Lapaitom. Kau mengganggu tidur monyet. Maka dia pun mulai mengambil monyet tersebut. Nah, gitik-gitik. Dari permainannya dengan monyet tersebut menghasilkan suara yang menakutkan. Di dalam rumah, Nenek Pakande pun melakukan ritual yang akan dia laksanakan. Jin iblis penguasa kegelapan. Pakande
melakukan ritual dengan yang berbagai macam. Tiba-tiba terdengar Lapaitung mengangkat kakinya si monyet dan monyet tersebut berteriak, "Ai! Ai! Ai!" Pak Kande pun mendengar, suara apa itu ya? Bukan telingaku yang salah ini. Mungkin raksasa itu datang lagi untuk menyerangku. Nenek Pak Kande ternyata takut sama raksasa. Raksasa tersebut bernama Piturpa. Maksudnya adalah raksasa itu mempunyai kepala 7. Dan Nenek Pak Kande pernah dikalahkan di Gunung Bawakaraeng oleh raja raksasa tersebut. Maka Nenek Pak Kande pun takut apabila raksasa tersebut datang ke rumahnya. Kemudian diambil obor menuju keluar rumahnya. Siapa itu yang di luar? Siapa itu mengganggu ritualku? Tapi Nenek Pak Kande tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa yang di luar. Melihat kondisi Nenek Pak Kande itu, Lapaitung pun mengetahui bahwa Nenek Pak Kande merasa ketakutan. Kemudian Lapaitung pun menggoda si monyet tersebut. Nenek Pak Kande masuk lagi ke dalam rumah, melanjutkan ritualnya untuk mengorbankan 40 orang anak laki-laki itu. Terdengar lagi suara yang menakutkan itu. Suara apa itu ya? Suara apa itu? Kemudian Nenek Pak Kande pun mengambil langkah 1000 untuk keluar dari rumahnya dan lari terbirit-birit menuju ke tengah hutan karena takutnya suara-suara yang dibuat oleh Lapaitung dan monyet tersebut. Akhirnya Nenek Pak Kande pun lari dan meninggalkan 40 orang tahanan dan sejumlah makanan yang dia tinggalkan. Akhirnya Lapaitung turun dari atas pohon. Dia lari ke atas rumah dan membebaskan seluruh tahanan anak laki-laki tersebut. Semua bersorak, "Hore, kami merdeka! Hore, kami bebas dari Nenek Pak Kande! Hidup Lapaitung! Hidup Lapaitung! Hidup Lapaitung!" Akhirnya mereka pun berpesta dan menikmati hidangan yang disiapkan oleh Nenek Pak Kande tadi. Apa yang tadi dia siapkan? 40 liter songkolo atau ketan hitam dan merah, dan 40 ekor ayam betina dan ayam jantan yang dimasak kari yang sangat enak. Mereka makan dengan lahap dan sisanya dibawalah Lapaitung pulang ke rumahnya untuk istri dan anaknya tersayang. Nah, adik-adik penonton yang berbahagia di rumah, bagaimana? Hebat kan Lapaitung? Dia menjadi seorang yang pemberani. Kemarin kita tanggal 17 Agustus berjuang untuk merebut kemerdekaan.
kita harus memiliki semangat merdeka. Semangat merdeka dari kebodohan, semangat merdeka dari pandemi corona ini. Terus bersemangat di era pandemi ini. Semoga adik-adik yang menonton di rumah terhibur dan mengambil hikmah dari cerita ini. Demikian cerita dari Kak Yanuar. Semoga adik-adik tetap sehat di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dongeng dari Kak Yanuar tadi? Nah, dongeng dari cerita rakyat kita seru banget ya. Kak Isti juga suka dan kagum dengan cerita-cerita budaya, khususnya dari tanah Sulawesi Selatan, kebanggaan kita semua. Nah, sahabat Dongkelor, Kak Isti mau nanya nih, sejauh mana sih kalian menikmati cerita yang tadi? Apakah kalian ingat 2 nama tokoh dalam cerita tadi? Menurut kalian, siapa sih pahlawan dalam cerita tadi? Kalau misalnya kalian punya kemampuan, hal apa sih yang ingin kalian selamatkan dalam masa pandemi COVID-19 ini? Jangan lupa ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Hadiah menarik selalu menanti untuk komentar terbaik. Sudah ketemu sama kalian semua. Hai adik-adik semua, apa kabar? Wah, kayaknya ada emak-emaknya juga. Nah, itu dia tuh, ada bapak-bapak hebat. Wah, terima kasih sekali sudah nonton nih di acara Dongkeler. Hari ini Mami Kika mau mendongeng. Dongeng apa ya? Atau cerita? Atau gosip? Nggak boleh, emak-emak nih, maklum. Nah, adik-adik di rumah, hari ini Mami Kika mau dongeng. Dongengnya tentang seorang anak. Anak apa ya? Kalian tahu tidak? Kalau begini, ya, tentang apa? Harimau? Bukan. Kalau harimau besarnya begini. Nah, ayo coba tebak lagi. Kucing? Bukan. Kalau kucing suaranya begini. Meow. Nah, ayo. Sekarang binatang apa? Ayo dong. Yang bisa angkat tangan ya. Nah, itu tuh. Apa? Itu anjing suaranya gini. Nah, itu adalah monyet. Nah, bilang monyet jangan nunjuk Mami Kiko. Mami Kiko kan bukan monyet. Oke, hari ini Mami Kiko mau cerita tentang seekor monyet. Monyet ini suka berayun. Berapa? Berayun. Bukan berenang. Kalau berenang begini, kalau berayun begini. Nah, suatu hari ada seekor monyet yang sangat pintar dan paling ganteng. Monyetnya ganteng ya? Iya. Monyet juga punya penilaian. Nah, waktu itu si monyet ini ternyata namanya adalah Monci. Ya, monyet cakep Indonesia. Hebat. Nah, si Monci ini dia terkenal monyet yang baik. Semua monyet-monyet yang lain senang sama dia. Tapi sayangnya ada seekor monyet yang tidak suka sama dia. Si Monci itu monyet yang paling aku tidak suka. Kenapa? Karena dia suka sekali menggagalkan kenakalanku. Ya, ternyata si Monci punya teman. Namanya adalah monyet besar. Jadi singkatannya Moba. Wah, si monyet besar ini nggak boleh gitu dong. Moba suka sekali mengganggu monyet-monyet yang lain. Kalau monyet yang lain sedang makan, si Moba tiba-tiba ya, dia ambil dah pisangnya. Atau yang lain sedang asik bermain, si Moba suka sekali mengganggu. Aduh,
Aduh, si Moba mukul. Ya, si Moba nggak boleh gitu juga. Tapi si Monci ini ternyata baik sekali. Dia suka bilang, Moba mau datang. Makanya kegagalanlah yang terjadi. Suatu hari si Monci sedang jalan. Si Monci terbentur. Aduh, mukaku sakit. Si Moba melihat itu langsung menampiri dengan monyet-monyet yang lain. Monyet-monyet yang lain, kalian tahu tidak kalau si Monci sudah habis kuhajar, kupukul dia. Kalian jangan berani sama saya ya, nanti kayak Monci. Tidak lama setelah Moba bicara, si Monci datang. Dan ternyata si Monci betulan ada lebam di wajahnya. Semua pun berpikir kalau si Monci betul dipukul si Moba. Wah, semua pun pada ribut. Kita jangan berani sama Moba, nanti dipukul kayak si Monci. Iya betul, aku juga tidak mau. Wah, aku juga tidak mau. Semua pada gemuruh. Tidak ada yang berani mengganggu Moba. Siapa tadi? Monci. Nah, lalu si Moba pun datang. Monci, rasakan mukamu. Kenapa dengan mukaku? Kamu kan tadi dipukul kan sama aku. Moba, nggak boleh gitu. Nggak boleh bohong. Aku tadi jatuh waktu aku berayun. Tidak. Nah, ternyata si Moba berbohong ya teman-teman. Jangan diikutin ya. Lalu gimana dong? Saat mereka lagi berdebat, datanglah seekor binatang. Binatang apa ini? Meong. Apa? Meong. Mana? Meong. Binatangnya mana? Itu dia. Sini. Meong. Aku melihat Monci tadi jatuh dari pohon. Wah, ini. Mendengar si kucing bicara, si Moba langsung malu. Aku malu. Moba pun segera berlari berayun kencang. Sedangkan Monci terdiam dan tersenyum. Terima kasih ya kucing. Iya Monci. Nah, itu dulu ceritanya dari Mami Kiko. Bayangkan kalau kalian jadi Moba, jangan berbohong ya. Kalau ketahuan bohongnya bisa malu kayak Moba. Iya tidak? Iya. Kucingnya mana? Meong. Kucingnya mana? Meong. Mami Kiko pergi dulu ya. Dadah. Wah, ternyata tokoh-tokoh dalam kisah Mami Kiko tadi kocak ya. Kak Isti jadi gemes. Kalian juga. Oh iya sahabat Dongkelor, Kak Isti tidak pernah bosan nih untuk selalu mengingatkan kalian. Mencuci tangan, memakai masker, kalau keluar rumah, dan kalau tidak penting di rumah make. Wah, kita sudah sampai nih di penghujung tayangan Dongkelor episode ke-17. Sahabat Dongkelor, terima kasih ya selalu setia menyaksikan tayangan Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Acara ini adalah bentuk kepedulian Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan juga para pendongeng untuk mendukung upaya pencegahan persebaran COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita semua sehat dan anak Indonesia terus berprestasi. Jangan lupa juga ya untuk like, komen, dan bagikan video ini kepada keluarga, guru, dan teman-teman kalian. Supaya semua juga bisa menikmati konten yang seru dan juga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kata
setiap langkah hidup.